Selamat pagi sahabat Patmana, salam sejahtera, rahayu. Apa kabar teman-teman semua? Kayaknya belum ada Bapak ya, ibu-ibu semua. Oke, mudah-mudahan cuaca hatinya teman-teman di sini cerah ya. Saya nggak tahu nih, cuaca gimana Bu Nona di luar sana? Saya di ruang tertutup nggak ada jendela soalnya. Cuaca saya melihat cerah, Matahari ya? cerah, Oh, matahari. oke, oke, oke. Mudah-mudahan di tempat teman-teman semua juga cuacanya cerah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di pagi hari ini bersama saya Eka dan Putri Timur, partner saya di Patmana. Selamat bergabung kembali di webinar Patmana sebagai ruang tempat kita belajar dan bertemunya pikiran dan hati untuk berbagi serta melakukan refleksi diri. Semoga sesi pagi ini menjadi pemantik yang memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam kesadaran kita. Terima kasih juga kepada Ibu Nona yang telah setia hadir bersama kami sebulan sekali untuk memandu pembelajaran kita pagi ini. Semoga webinar ini berjalan lancar dan ilmu yang dibagikan oleh Bu Nona berdampak luas, bermanfaat, dan memberi nilai tambah bagi kita semua. Sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silahkan, Rin. Terima kasih teman-teman semua. Bulan lalu kita telah belajar tentang narsisme yang dalam taraf normal memicu kepercayaan diri dan ambisi yang sehat. Namun dalam tahapan yang tidak sehat narsisme dapat juga memalsukan pesona dan kasih sayang. Bagi teman-teman yang berhalangan hadir bulan lalu, bisa mereviewnya lagi di YouTube channel Patmana. Bulan depan 29 Agustus kita akan belajar tentang OCD. Apa yang kita pelajari tentang OCD? Nah, nanti ditunggu kehadiran teman-teman bulan depan ya. Dan kami juga menunggu masukan dari teman-teman tentang apa yang teman-teman ingin ketahui tentang OCD dari Google Form yang nanti akan saya berikan sebelum sesi berakhir. Mudah-mudahan saya nggak lupa karena sering sekali lupa. Dan juga akan di-broadcast oleh Nisa, admin Patmana ke WhatsApp teman-teman. Apabila yang belum masuk ke dalam WhatsApp Patmana, mungkin bisa chat. Jadi nanti saya minta Nisa akan masukin ke WhatsApp Patmana. Masukan teman-teman akan sangat membantu Bu Nona dalam mempersiapkan materi bulan depan. Hari ini kita akan mengulas tentang ADHD, bagaimana seorang bisa terdiagnosa ADHD, dan bagaimana kita bisa membantu teman kita atau keluarga kita yang terdiagnosa ADHD.
Sebelum saya serahkan ke Bu Nona, izinkan saya membacakan kutipan dari Albert Einstein. Kayaknya nama Albert Einstein teman-teman pasti udah familiar ya. The person who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The person who walks alone is likely to find himself in places no one has ever seen before. Orang yang mengikuti sebuah kelompok biasanya tidak akan melangkah lebih jauh dari kelompok itu sendiri. Orang yang berjalan sendirian kemungkinan besar akan menemukan dirinya di tempat-tempat yang belum pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Oke, Bu Nona, saya serahkan ke Bu Nona. Baik, terima kasih Bu Eka. Selamat pagi teman-teman sekalian, bertemu lagi. Ini eh, topiknya antara iya dan tidak gitu ya. Banyak yang ini apa? Nah, karena kemarin waktu saya eh, apa seminggu sebelum saya mempersiapkan kok belum ada daftar pertanyaan juga nih ke Bu Eka gitu kan. Ternyata hanya satu, gimana menghandle anak dengan ADHD, cuman itu aja gitu loh. Em, jadi ini dan banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ADHD itu yang menurut saya agak kurang tepat dan bisa misleading gitu ya. Saya hidup dengan satu orang anak yang mild ADHD gitu. Jadi nanti saya juga bisa ikutan sharing sebetulnya apa yang kemudian dilakukan yang bisa membantu ya baik kita sendiri sebagai orang tua maupun anak itu sendiri. Nah, uh, saya justru karena situasi itu atau karena pandangan-pandangan itu maka saya akan tarik sedikit lebih awal dulu dalam nanti kalau menjelaskan dalam penjelasan saya tentang ADHD ya jadi oke, saya hold on kemana share screen-nya. Oke, saya memberi ininya let's talk. Mari kita bicara tentang ADHD. Oke. Udah bisa kelihatan ya screen-nya ya? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ya, jadi saya menjudulinya sebagai mari kita bicara tentang ADHD karena pada dasarnya saya ingin percakapan ini lebih membuat kita memahami gitu ya bahwa kemudian penanganannya bagaimana itu dimulai dulu dari pemahaman yang tepat tentang ADHD itu apa. Yang pertama mesti harus dipahami dulu bahwa ADHD adalah sebuah is a form of neurodivergent. Saya akan jelaskan itu apa gitu ya. Jadi ADHD itu sebenarnya adalah kondisi perkembangan saraf neurodevelopment condition. Jadi bukan soal anak yang nggak mau nurut dan sebagainya. Yang nanti kita bahas lagi selanjutnya. Ya, maka karena dia punya kondisi perkembangan saraf yang tertentu, maka orang dengan ADHD itu akan memproses maupun belajar dan berperilaku berbeda dari orang-orang non ADHD yang kalau penggolongannya kemudian disebut dengan neurotypical. Jadi kalau orang ADHD itu neurodivergent, kita-kita yang tidak punya ADHD atau non ADHD ini itu otaknya adalah neurotypical sebutannya gitu ya. Jadi ini adalah satu dari banyak sekali kondisi ya. Nah, yang jadi sorry, neurodivergent itu memahamkan ya kondisi perkembangan saraf itu salah satunya ADHD, tapi yang termasuk juga dalam neurodivergent itu adalah autism, disleksia, dispraksia ya, yang termasuk dalam payung neurodiversitas ini gitu. Jadi itu perlu kita pahami dulu ya. Nah, istilah neurodivergent ini itu berarti bahwa orang yang tergolong pada neurodivergent ini memiliki otak yang berfungsi dengan cara yang sangat berbeda dari standar sosial pada umumnya. Ya, tentang kalau kita bicara normal gitu ya. Nah, ADHD itu termasuk dalam kategori ini. Khususnya karena ada perbedaan dalam kimiawi otak. Ya.
yang paling menonjol atau yang paling membedakan dari kondisi ini adalah kadar dopamin yang lebih rendah. Ya, dopamin itu apa? Dopamin itu adalah apa yang kita sebut sebagai pengantar messenger, tapi chemical messenger. Jadi ada zat kimiawi di otak kita yang disebut dopamin yang menjadi pengantar atau neurotransmitter, ya, di mana peran utama dari dopamin ini adalah di dalam memotivasi seseorang, mood memory maupun juga attention atau perhatian dan juga emotional regulation. Itu sangat dipengaruhi oleh kadar dopamin yang ada di otak kita. Ya, jadi bagaimana seseorang itu mengexperience kesenangan, pleasure, ya, satisfaction dan juga reward. Jadi kayak misalnya kalau kita excited terhadap sesuatu gitu ya, orang dengan non ADHD itu, maka sorry, kita secara umum pada manusia itu kalau kita merasa excited terhadap sesuatu, maka otak akan merilis dopamin ini, gitu ya, sehingga kita akan merasa apa namanya mendapatkan kepuasan, mendapatkan penghargaan, excitement dari apa yang kita lakukan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau dopamin itu kurang, ya, atau taruhlah lower dopamin levelnya, seperti yang dialami oleh orang dengan ADHD, maka semakin sulit untuk orang tersebut merasa terhubung kepada excitement itu, ya. Dan dengan demikian juga membuat dia sulit untuk terus-menerus terhubung atau konektivitasnya menjadi lebih rendah. Jadi itu apa namanya kondisi pada apa yang disebut dengan neurodivergent pada orang dengan ADHD, gitu ya. Saya akan terus-menerus mengulang ini karena ini adalah basic yang harus benar-benar kita pahami sehingga di dalam kita uh, memahami atau mengartikan ADHD itu ini yang harus menjadi konteks kita gitu ya. Nah, jadi secara ini sebetulnya dibilang neurodiversity itu um, dia bilang ada Harvey Bloom ini salah seorang yang sangat melakukan banyak eksperimen-eksperimen kecil terkait dengan brain chemistry, ya, yang ada di baik membandingkan antara orang dengan ADHD maupun yang non ADHD, dan dia bilang neurodiversity itu kita sebetulnya adalah bagian yang sangat umum dalam kehidupan harusnya gitu loh ya. Dia bilang neurodiversity itu kalau untuk manusia itu sama seperti kalau kita melihat biodiversity di dalam alam ini gitu loh ya. Sehingga dia bilang siapa yang bilang bahwa mana yang lebih baik apa namanya daripada yang lain, ya kan? Biodiversity itu keragaman itu. Nah, kalau kita memahamkan dalam konteks itu, maka di dalam kita melihat ADHD ini juga harapannya bisa dengan lebih lebih terbuka dan dengan lebih objektif gitu ya. Nah, uh, sedikit lebih jauh tentang apa itu sebetulnya neurodivergent ya gitu. Sekali lagi yang saya bilang, saya ingin mengulang-ulang ini supaya ini kita pahami karena kita mesti apa belajar ulang ya, kita buang dulu pemahaman kita yang selama ini mungkin kurang tepat terkait dengan ADHD ya. Jadi kembali lagi bahwa istilah neurodiversitas itu adalah menggambarkan perbedaan besar, bukan hanya perbedaan kecil dalam fungsi otak dan perilaku populasi dalam perilaku populasi manusia. Jadi memahami neurodivergent itu berarti kita melihat bahwa ada variasi di dalam pola berpikir, belajar maupun berperilaku. Ya, dan ini adalah sesuatu yang terjadi secara alami pada orang tersebut. Ya, dan ini juga dengan demikian mewakili keberagaman manusia. Itu tadi ya. Jadi saya sedang menjelaskan neurodivergent dalam konteks yang lebar. Makanya bukan hanya ADHD. Jadi yang tadi saya bilang di depan bahwa termasuk di dalamnya ini adalah autistik, disleksia. Ya, disleksia itu adalah
kesulitan untuk apa istilahnya membaca dalam pengertian jadi kalau apa namanya keterhubungan antara huruf itu kadang-kadang kalau terlalu mepet itu akan sulit. Itu cara gampang menjelaskan disleksia. Nah, kita umumnya ya akan memberikan lebih banyak toleransi apabila kita tahu seseorang itu punya kondisi, kan gitu ya. Misalnya, kita akan lebih mentoleransi kalau kita tahu bahwa seseorang atau anak itu autistik, ya. Dengan demikian kita akan menghadapinya dengan lebih lebih eh, menyimak, lebih atentif gitu ya. Nah, hal yang sama itu ternyata tidak kita lakukan pada orang dengan ADHD atau anak dengan ADHD karena kita tidak melihat itu dalam konteks neurodivergentnya ini sebagaimana kita melihat autistik. Eh, apa namanya chemical differences-nya ada tentunya antara autistik dengan ADHD. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa begitu kita memahami ini dalam konteks alamiah otak yang berbeda, itu kita harapannya kita juga akan punya pemahaman yang lebih baik gitu loh ya. Istilah ini memang eh, berasal dari neurodiversitas itu yang merunjuk pada individu dengan fungsi otak yang berbeda dari apa yang dianggap standar. Ya, ini saya ulang lagi supaya nanti kalau di dalam teman-teman membaca materi ini di luar setelah webinar ini akan lebih bisa memahami gitu ya. Hmm. Uh, Konsep neurodiversitas ini juga mencangkup fakta bahwa tidak ada satu metode berpikir atau belajar yang sepenuhnya benar. Ya, dengan demikian perbedaan apapun itu harusnya kita pahami secara inherent, ya, bukan secara bermasalah atau salah, gitu ya. Pada saat yang sama, hal ini juga mengakui bahwa individu dengan neurodivergent mungkin saja uh, memiliki perbedaan otak mereka yang dengan demikian mengubah atau mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan bekerja. Ya. Karena itu, mereka mungkin memerlukan bentuk perawatan dan dukungan khusus untuk membantu mereka membuka potensi mereka. Ya, jadi ini memahamkan ini akan membantu kita mempunyai perspektif ini. Nah, tapi neurodivergent juga adalah sebuah spektrum. Ya, jadi dia tidak yang satu hal bulat gitu ya. Jadi ada seperti yang tadi saya bilang, um, anak itu ada mild. Ya, jadi di dalam spektrum neurodivergentnya itu dia mungkin ada di sekitar tengah-tengah antara 40 sampai 60%-nya itu. Tapi ada juga yang ADHD-nya di spektrum yang lebih lebih lebar lagi misalnya gitu ya. Sehingga ini berarti menunjukkan bahwa ada tanda-tanda neurodivergent yang ringan yang seringkali tidak terlihat ya pada orang-orang di sekitarnya atau juga memiliki gejala keparahan yang signifikan yang tadi ya lebar itu. Um, saya kemarin waktu menyiapkan materi ini, saya berbicara dengan beberapa uh, orang, orang tua yang punya anak dengan ADHD. Salah satu, sayangnya saya tadi berharap kemarin dia masih antara iya dan tidak bisa hadir atau tidak, karena dia punya dua anak yang dua-duanya punya ADHD. Ya, pada saat yang sama mereka juga high IQ gitu ya. Jadi masuk dalam kategori apa namanya gifted keduanya gitu loh. Nah, tapi yang satu itu menunjukkan gejala yang berbeda dengan yang lainnya. Nanti kita akan bicara pada uh, tipe dari ADHD itu ada seperti apa saja. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan pada caption mewakili caption ini adalah bahwa um, karena dia bisa tidak terlihat dalam tanda petik dipahaminya secara kurang tepat, maka treatment kemudian yang dia berikan pada anaknya yang pertama, anak sulungnya, itu uh, dalam tanda petik kurang tepat sehingga menghasilkan satu kondisi yang uh, apa uh,
tidak, dalam tanda petik, tidak cukup tertangani dengan baik, sementara pada adiknya ini bisa lebih diantisipasi lebih awal, dan dengan demikian adiknya lebih bisa thriving gitu ya. Nanti kita akan bicara lebih jauh pada saat saya menjelaskan tentang perbedaan tipe tadi ya. Nah, nah, pertama saya ingin selalu kita memahami bahwa humans are widely diverse. Jadi kita sebagai race ya, manusia itu sebetulnya keberagaman itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Ya. Sehingga kalau kita melihat seseorang yang mempunyai gangguan defisit perhatian dan hiperaktivitas, ADHD, ya, dia mungkin menyadari bahwa dirinya menyerap dan memproses informasi secara berbeda dari teman-teman sebayanya. Yaitu adalah seperti yang tadi di depan saya sampaikan, adalah karena ADHD adalah gangguan perkembangan saraf. Ya. Dengan demikian, ADHD secara alamiah akan mempengaruhi perkembangan, struktur, dan fungsi otak. Ya. Dan karena otak orang dengan ADHD itu memiliki struktur yang berbeda, mereka akan mengalami berbagai gejala yang mempengaruhi fokus, perhatian, ingatan, dan pembelajaran, mewakili istilah ya ADHD itu, attention deficit hyperactivity gitu ya. Namun diagnosa ADHD ini yang ingin saya garis bawahi tidak membuat seseorang itu menjadi abnormal atau kurang mampu mencapai tonggak penting dalam kehidupan. Di sini pentingnya mengapa kita memahami bahwa ADHD itu adalah sebuah proses berbeda yang terjadi pada otak manusia. Nah, saya ingin turun sedikit ya untuk mendalam sedikit tentang perbedaan antara otak ADHD brain and non ADHD brain ya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga dari awal, ada perbedaan cara kerja dari otak orang ADHD dengan yang non ADHD. Karena itu tadi adanya perbedaan dalam struktur kimiawinya, dopamin levelnya tadi, maupun kemudian bagaimana otak beraktivitas. Ya. Salah satu perbedaan utama itu yang tadi terletak pada kimiawi otak, khususnya dalam membawa pesan, seperti dopamin dan neuroepinefrin yang berfungsi untuk membantu mengatur perhatian, motivasi, dan perilaku. Ya. Nah, penelitian terbaru ini itu 2019 ya, yang menunjukkan bahwa ADHD terkait dengan bagaimana dopamin diatur dan digunakan di otak, dan bukan sesederhana kekurangan. Tadi di depan saya bilang kan, diagnosa awal yang memang dipahami adalah bahwa ada low level of dopamine. Ternyata bukan cuma masalah low level dopamin saja, tapi bagaimana kemudian dopamin diatur dan digunakan di otak sebagai neurotransmitter itu tadi. Ya. Saya tidak mau terlalu teknikal, tapi pada dasarnya itu ya. Nanti kita seiring dengan proses ini, kita akan harapannya akan semakin memahami. Nah, perubahan lanjutan dari penelitian ini dia bilang perubahan dalam regulasi dopamin akan mempengaruhi cara otak memproses dan motivasi, memproses motivasi dan juga penghargaan atau reward. Akibatnya, penghargaan atau reward yang langsung akan terasa lebih menarik daripada penghargaan yang tertunda atau jangka panjang. Ini nanti kaitannya dengan bagaimana kemudian kita men-treat orang dengan ADHD. Ya, yang berarti bahwa secara singkat mau bilang bahwa kalau kita memberikan penghargaan atau pujian, itu harus saat itu juga, ya, pada saat stimulasi itu diberikan. Nggak bisa ditunda yang bilang nanti saja baru diberikan penghargaan gitu. Ini akan sulit untuk diproses oleh mereka, ya. Dengan demikian ini nanti akan mempengaruhi proses di mana penanganannya, ya. Penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur dan aktivitas otak. Misalnya frontal lobe atau lobus frontal yang bertanggung jawab untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian impuls. Ya, itu akan mengalami perkembangan yang lebih lambat pada orang dengan ADHD dibandingkan orang tanpa ADHD, gitu ya, atau non ADHD. Ini nanti akan berpengaruh kepada bahwa kalau kita memberikan perintah kepada ya seseorang dengan ADHD, itu
harus memperhitungkan ini gitu. Ya, jadi contoh yang paling sering saya sampaikan dalam berbagai ini saya itu adalah bagaimana satu perintah ya yang satu perintah saja cukup untuk orang non ADHD itu kemudian harus menjadi dua perintah bagi orang dengan ADHD. Yang tadi saya bilang contoh yang paling sederhana itu anak saya itu kalau saya ingatkan dia untuk saya lihat baju kotornya itu eh, saya minta untuk dia taruh di eh, keranjang pakaian kotor gitu. Nah, dia akan ambil baju kotornya itu dan dia akan melemparkan ke si keranjangnya gitu ya. Tapi dia tidak akan ya karena mild ADHD-nya dia itu tidak akan memeriksa bahwa si pakaian kotor itu sudah masuk atau belum ke dalam keranjang itu. Ini untuk menjelaskan secara sederhana ini. Maka kita dengan memahami bahwa anak kita itu ADHD ya dan proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengendalian impulsnya itu lebih lambat, maka yang kita lakukan adalah bukan memarahi dan mengatakan bahwa pakai mata dong, ya itu pakaiannya belum masuk ke dalam keranjang. Tetapi yang kita katakan adalah karena kita memahami ya kondisi ini, maka kita akan bilang itu belum masuk ke keranjang, masukin dulu gitu. Ya, jadi yang tadi saya bilang, kalau untuk orang yang non ADHD, satu perintah cukup untuk dia memastikan bahwa pakaian kotor itu memang harus masuk ke keranjang. Ya, di dalam otak orang yang ADHD, ya dia sudah melakukan perintah itu. Apakah perintah itu sudah terlaksana sepenuhnya? Itu lamban prosesnya. Ya, jadi kitalah yang akan bilang, belum masuk, masukin dulu ke keranjang. Gitu, ya. Ini contoh sederhana tentang bagaimana maksud dari apa yang dikatakan bahwa proses perkembangannya itu memang lebih lambat di dalam menyerap atau mendapatkan perintah tersebut gitu. Ya. Nah, ADHD juga dikaitkan dengan perbedaan cara komunikasi antar wilayah yang ada di otak. Nah, koneksi yang karena kurangnya dopamin itu tadi ya bukan cuma masalah kurangnya, tapi kurangnya itu kemudian mempengaruhi interaksi-interaksi itu, tapi ada juga kaitannya dengan apa yang disebut dengan gray matter dan white matter yang adalah berfungsi untuk menangkap informasi ya dan menyalurkan informasi itu ya. Nah, koneksi yang karena eh, permasalahan itu, maka koneksinya itu menjadi kurang efisien. Terutama, nah ini poinnya, di area yang melibatkan emosi, motivasi, dan pengendalian impuls. Ya. Uh, dan perbedaan yang paling penting, ya ini mungkin terlalu teknikal, tapi supaya kita memahami sedikit. Ada yang di dalam, itu disebut dengan Default Mode Network atau DMN. DMN ini, ya, itu aktif ketika seseorang melamun atau tidak fokus atau tidak mampu fokus pada suatu tugas atau aktivitas. Ya, pada otak orang yang neurotipikal atau yang non ADHD, DMN ini biasanya kurang aktif selama melakukan tugas. Jadi kita kalau sedang mengerjakan sesuatu, DMN-nya itu nggak aktif. Ya, DMN ini aktif kalau yang itu tadi di atas ya, kalau ngelamun, yang lagi tidak fokus, ya. Nah, sementara pada orang dengan ADHD, DMN ini cenderung justru kurang efektif bila terlalu ditekankan saat melakukan tugas yang membutuhkan fokus. Ya. Sehingga hal ini akan mempersulit dalam mempertahankan fokus pada orang dengan ADHD. Karena pikiran internal mereka akan bersaing istilahnya itu dengan tugas eksternalnya. Jadi apa yang berputar di otaknya dan apa yang harus menjadi tasknya itu kemudian menjadi apa itu tadi komunikasinya nggak aktif. Ya, jadi yang seperti saya katakan tadi, sederhananya gini, kalau kita lagi pingin ngelamun aja gitu ya, maka otak kita akan masuk mengenter uh, DMN itu tadi, default mode networknya ya. Ya udah kita memang lagi nggak melakukan apa-apa, oke, karena memang sedang tidak ada tugas gitu loh.
Tapi yang menariknya adalah orang ADHD justru pada saat dia harus melakukan tugas, ini DMN-nya somehow kemudian lebih berfungsi gitu. Ya, karena perbedaan komunikasi itu sesederhana itu misalnya. Ya. Nah, dan ini harapannya ya dapat membantu menjelaskan mengapa sulit bagi orang dengan ADHD untuk tetap fokus pada tugas-tugas yang membosankan atau pekerjaan yang cenderung repetitif. Karena kemudian dia langsung pindah, ya. Ya begitu pekerjaan itu membosankan atau repetitif, maka dia pindah gitu mode-nya menjadi default mode network itu tadi. Ya, sehingga dengan demikian kemudian menjadikan dia tidak lagi mampu fokus pada pekerjaan-pekerjaan itu. Gitu. Nah, dari sini baru saya mengerucut ingin sama-sama kita memahami apa itu ADHD jadinya. Dari tadi kita bicara neurodivergent, kita bicara perbedaannya antara orang yang neurodivergent dan neurotypical gitu ya. Nah, ADHD itu sendiri adalah gangguan perkembangan mental yang paling umum sebetulnya. Yang umumnya mempengaruhi anak-anak, tapi juga orang dewasa. Ya. Gejala ADHD yang paling umum terlihat adalah meliputi kurangnya perhatian atau ketidakmampuan mempertahankan fokus, hiperaktivitas, atau gerakan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan lingkungan. Ya, jadi kalau orang itu kalau duduk nggak sabar terus suka geser-geser pantat aja gitu, tapi orang dengan ADHD itu mungkin akan berdiri, duduk, mengelilingi kursinya lagi ya. Itu yang dimaksudkan dengan kurang perhatian yang melebihi kenormalan gitu ya. Dan juga impulsivitas, tindakan tergesa-gesa yang terjadi saat itu juga tanpa berpikir ya. Nah, ADHD ini dianggap memang sebagai gangguan kronis dan juga bisa melemahkan ya. Dan diketahui bahwa dia berdampak pada individu dalam banyak aspek kehidupan mereka, termasuk juga prestasi akademik dan profesional ya dalam bekerja maupun hubungan interpersonal dan fungsi kesehari-harian. Ini Harpin menyebutkan dalam research-nya di tahun 2005. Nah, ADHD itu juga berdampak pada self-esteem seseorang. Ya, karena kayak lalu tidak bisa melakukan apapun, kesannya seperti itu. Serta terganggunya fungsi akademik dan sosial pada anak jika tidak ditangani dengan tepat. Ya, ini Harpin dan rekan di tahun 2016 dengan research mereka. Orang dewasa dengan ADHD itu dapat merasa rendah diri, sensitif terhadap kritik, dan meningkatnya juga kritik diri, self-criticism, yang mungkin sebenarnya berasal dari kritik diri yang dialami sepanjang hidup karena simptom yang mereka alami, yaitu tadi misalnya contoh dengan anak saya gitu ya. Tadi kalau yang saya lakukan itu bukan meminta dia untuk menjabarkan tugas itu dalam 2 perintah, ya, tapi hanya 1 perintah dan kemudian berasumsi bahwa dia malas, bahwa dia nggak dengar gitu. Umumnya yang paling sering tuh gitu, orang tua menganggap anaknya nggak mau dengerin gitu, ya. Bebel aja nih gitu. Kalau dikasih tahu tuh nggak pernah mau dengerin gitu. Bayangkan kalau ini terus-menerus dihadapi oleh anak, ya. Sementara memang uh, otaknya tidak memungkinkan, cara otaknya bekerja tidak memungkinkan dia untuk menerima 1 perintah besar, tapi harus dipecah dalam beberapa perintah kecil karena kelambanan di dalam prosesnya itu tadi gitu. Kelambanan bukan berarti ketidakmampuan akademik ya, ketidakmampuan intelektual ya, hanya memprosesnya saja dia memerlukan waktu. Ini yang selalu perlu diingat gitu ya. Perlu dicatat ya bahwa ada bentuk dan proses penilaian diri pada pada ADHD yang terjadi pada orang dewasa dan yang pada anak-anak. Ya, saya memang nanti hanya akan menyinggung sedikit tentang yang dewasa, lebih fokus pada yang anak-anak. Ini karena kalau waktu kita tidak cukup untuk menjelaskan secara lebih rinci di situ. Ya, oke. Nah, tadi disampaikan juga oleh Bu Eka apa yang mau kita capai di sini adalah juga untuk melihat gimana sih sebetulnya ADHD itu terindikasi.
atau terdeteksi. Nah, umumnya ADHD itu terdeteksi itu pada saat anak mulai usia sekolah, ya. Ketika mereka mulai menyebabkan gangguan di kelas, ya, karena itu tadi karena hyperactivity-nya atau tidak fokusnya gitu loh. Dan kemudian ada masalah dengan pekerjaan di sekolah, perintah yang sama kepada seluruh murid yang ada di kelas itu tidak bisa ditangkap secara sama oleh anak dengan ADHD, ya. Nah, yang menarik adalah kalau apa namanya kita bicara tentang yang minggu depan kita 2 minggu dari sekarang, 2 bulan dari sekarang kita akan bicara tentang bipolar yang lebih banyak terjadi pada anak perempuan, ya, karena genetically itu ada apa namanya semacam uh, efek atau ada ini genetik, ya, terkait dengan bipolar. Tapi kalau pada ADHD itu lebih banyak terdiagnosa pada anak laki-laki dibandingkan pada anak perempuan. Dan ada perbedaan dalam cara gejalanya muncul pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun ini tidak berarti bahwa anak laki-laki lebih mungkin terdiagnosa ADHD. Uh, dan anak laki-laki itu lebih cenderung menunjukkan ADHD yang lebih ke ada hyperactivity dengan berbagai gejala yang sifatnya lebih eksternal. Sedangkan anak perempuan itu cenderung memiliki gejala yang kurang perhatian, attention deficitnya, ya. Sehingga demikian justru agak kurang terlihat, ya. Karena yang lebih terlihat adalah kok kayaknya dia cuma melamun, nggak terorganisir, pelupa, ya. Ya, sementara orang lebih sering mengasosiasikan ADHD itu dengan yang hyperactivity itu tadi, sehingga lebih cepat atau lebih mudah dikenali diidentifikasi pada anak laki-laki ketimbang pada anak perempuan, gitu ya. Nah, secara umum simptom maupun diagnosa yang ada itu banyak anak. Jadi poin pertama dulu adalah banyak juga anak yang non ADHD, ya, yang juga mengalami kesulitan untuk duduk diam, menunggu giliran, memperhatikan, gelisah maupun bertindak impulsif. Ya, kalau kita pergi ke apa namanya taman bermain, melihat anak main prosotan itu misalnya, atau naik tangga lalu prosotan, itu kan hampir semua anak-anak seperti itu, ya. Sebetulnya itu lebih pada kalau dalam pemahaman perkembangan manusia itu sampai usia 5 tahun, ya, perkembangan motorik yang paling cepat terjadi pada semua anak itu adalah pinggang ke bawah, ya, dibandingkan dengan pinggang ke atas. Pinggang ke atas itu nanti adalah perkembangan motorik yang sifatnya lebih motorik halus. Ya, motorik kasar itu pinggang ke bawah. Sehingga anak akan cenderung lari-lari kemana-mana. Ya, kalau lihat tangga itu nggak bisa diam, naik tangga, turun tangga. Itu lebih karena memang secara perkembangan fisiknya, motorik kasarnya sedang berkembang secara luar biasa sebelum memasuki umur 5 tahun, ya. Sehingga bisa saja orang kemudian melihat bahwa oh ini hiperaktif banget, sebetulnya tidak, gitu loh. Jadi ini memang secara umum, ya, anak-anak di bawah umur 5 tahun, ya, itu memang perkembangan motorik kasarnya sedang berkembang dengan pesat sehingga terlihat sangat aktif, ya, dan cenderung impulsif, kan, seperti itu. Nah, sehingga kita perlu memperhatikan bahwa anak-anak yang memenuhi kriteria diagnostik ADHD berbeda karena gejala hiperaktivitasnya, impulsivitas maupun organisasinya, ya, atau bagaimana mereka terlihat kurang perhatian, itu uh, lebih tereskalasi atau jauh lebih besar daripada anak-anak seusia mereka, ya, atau anak-anak dengan tingkat perkembangan yang sama. Jadi harus lebih 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 ekstrim daripada hanya sekedar berlari-larian dan naik turun tangga, aktivitas fisik, gitu ya. Nah, gejala gejala simptom ini juga yang seringkali juga menyebabkan penderitaan saya menyebutnya itu, dan gangguan yang signifikan
Sehingga kemudian bisa jadi masalah baik di rumah maupun di sekolah, ataupun kalau itu adalah pada orang dengan ADHD, maka juga muncul dengan di tempat kerja, ya, maupun secara umum dalam hubungan antar manusianya, gitu loh. Sehingga kita penting untuk mencatat bahwa gejala ADHD yang diamati, ya, bukan hanya semata-mata itu tadi yang saya pada saat saya menyebutkan contoh terhadap anak saya, itu bukan pembangkangan. Ini yang seringkali diinterpretasi sebagai itu pembangkangan, tidak mau dengar-dengaran, ya, uh, apa namanya, nggak mau mengikuti perintah, ya. Tapi memang ketidakmampuan mereka untuk memahami tugas dan instruksi. Kalau cara kita memberikannya, sebagaimana kita melihat orang dengan neurotypical brain, gitu ya. Nah, um, diagnosa ADHD itu didasari pada gejala yang menetap. Ya, jadi tidak hanya apa kelihatan saat ini tapi tidak konsisten. Nanti di tempat lain kok ternyata dia bisa lebih apa namanya taat aturan. Seringkali kan kita juga bilang gini, anak-anak itu kalau di rumah itu kok kayaknya apa nggak mau nurut banget sih gitu. Tapi kalau di tempat orang lain, ya, terlihat kok lebih teratur, lebih mau apa mengikuti perintah gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kita perlu melihat apakah gejala ini menetap atau tidak. Apakah dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di rumah dengan yang dia lakukan di tempat lain. Kalau itu ternyata dia lebih banyak melakukan di rumah saja atau hanya di sekolah tapi di tempat yang lain tidak dia lakukan, berarti kemungkinan ini bukan ADHD. Ini anak saja yang bertingkah kalau di rumah misalnya. Tapi kalau di tempat lain tidak. Dan ini perlu diamati dalam jangka waktu yang cukup lama, setidaknya 6 bulan terakhir terlihat itu secara konsisten gitu. Banyak beredar di apa di internet tes-tes ADHD gitu ya. Um, Sehingga banyak sekali terjadi either misdiagnose yang adalah ternyata dianggap tidak ADHD padahal sebetulnya ada ADHD, atau sebaliknya gitu. Ya, jadi karena tidak ada hanya cukup satu tes yang kemudian bisa keluar dan mengatakan bahwa orang tersebut atau si anak ini ADHD. Itu perlu serangkaian. Kalau dalam di psikologi kita menyebutnya sebagai battery test. Jadi ada beberapa tes untuk uh, apa namanya semakin memperkuat satu hasil tes dengan hasil tes yang lain. Ya. Nah, nah, ADHD itu bisa didiagnosa sebetulnya pada usia berapapun, ya. Tapi umumnya gangguan ini dimulai pada masa kanak-kanak. Jadi meskipun misalnya diagnosa baru ditemukan pada masa remaja atau dewasa, sebenarnya kita sudah bisa mengamati gejala umumnya itu sudah muncul sebelum individu itu berusaha sebelum memasuki umur 12 tahun. Dan kita sudah bisa melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di lingkungan maupun dalam menghadapi situasi tertentu. Ya. Misalnya gejala ini tidak hanya terjadi di rumah atau kita amati di rumah, tapi juga kita bisa lihat di sekolah dan tempat lain seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau konsistensi itu terjadi baik di rumah, di sekolah maupun di tempat lain, maka kemungkinan besar itu adalah ADHD. Ya, tapi kalau hanya di rumah atau di tempat di mana dia merasa uh, uh, aman atau merasa apa ya dibiarkan gitu, maka tapi di tempat lain dia tidak melakukan itu, maka kemungkinan ini hanya uh, apa namanya uh, dalam tanda petik kenakalan-kenakalan kecil anak yang umum saja dengan neurotypical brain gitu ya. Nah, ada 3 subtypes disebutnya gitu ya. Pertama itu yang predominantly atau kecenderungan itu lebih inattentive presentation disebutnya. Jadi ini orang dengan ADHD atau anak dengan ADHD yang cenderung lebih banyak diam. Ya, dulu ada istilah khusus yang memisahkan ini yang hanya disebut ADD, Attention Deficit Disorder, gitu ya. Jadi ini kecenderungannya adalah itu tadi sulit fokus, tapi tidak kemudian melakukan hal-hal yang apa
menarik perhatian, tapi cenderung internal prosesnya yang dia kesulitan gitu ya. Jadi sulit fokus, sulit mengerjakan tugas ya, yang sifatnya lebih inattentive, kurang perhatian. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan predominantly hyperactive. Jadi ini yang lebih terlihat secara perilaku gitu ya. Jadi yang tidak bisa diam, yang sering juga lalu mengganggu orang ya, yang kalau termanifestasinya lebih pada disebut sebagai impulsive presentation, terlihat jauh lebih impulsif daripada orang-orang yang non ADHD. Dan yang ketiga sebenarnya ada combined presentation disebutnya gitu. Jadi ada kekurang perhatiannya ya. Tapi pada saat yang sama juga pada kesempatan yang lain dia juga memperlihatkan hyperactivity-nya gitu. Jadi ini three main subtypes ini. Ini yang tadi kembali ke cerita saya di awal yang saya bilang salah satu orang tua, ibu yang punya dua anak itu tadi ya, yang dua-duanya itu gifted ya, dan ternyata juga dua-duanya punya ADHD. Nah, yang besar itu predominantly yang subtypes yang pertama ini inattentive presentation. Jadi cenderung lebih lebih diam ya, cenderung lebih tidak mau ini dengan orang lain. Sementara yang adiknya itu lebih hyperactive. Nah, karena giftedness-nya itu oleh orang tuanya itu di homeschooling kan gitu ya. Nah, ini kemudian memberikan pengaruh yang ya lebih kalau boleh dibilang negatif pada si anak yang subtype 1 which is inattentive gitu. Sehingga dia makin menjadi lebih lebih apa namanya sulit untuk memberi perhatian yang lebih pada hal-hal yang tidak immediate. Jadi dia karena homeschooling kan dia bisa hanya fokus pada apa yang dilakukan ya. Sehingga dia tidak punya orang lain kecuali si adik untuk melakukan berinteraksi secara lebih lebih luas ya. Si adik yang lebih hyperaktif ini ternyata justru dengan homeschooling itu membantu dia untuk managing tidak terlalu mengganggu orang lain, seperti itu. Ya, gitu. Nah, seiring dengan mereka bertambah dewasa dan besar, sekarang sudah kuliah. Nah, si adik itu lebih tidak bermasalah dibandingkan dengan si kakak yang lebih pada subtypes yang pertama itu tadi. Nah, ini yang saya katakan kalau diagnosanya itu uh, salah atau kurang tepat sehingga dalam penanganannya kemudian uh, apa juga menjadi kurang tepat gitu ya. Nah, ini tadi berdasarkan pada apa tadi ya pengantar saya tadi terkait dengan dua kakak beradik ini ya. Nah, inattentive type secara lebih spesifik itu mengacu pada kesulitan untuk tetap fokus pada tugas, berkonsentrasi dan mengatur diri. Nah, mendiagnosanya itu salah satunya kalau sudah ini adalah melihat bahwa kalau orang dengan tipe inattentif itu akan memperlihatkan 6 gejala atau 5 kalau untuk anak itu at least harus 6 gejala. Kalau untuk orang yang remaja ke atas itu 5 gejala yang dimunculkan di bawah ini ya. Dan repeated atau terjadi terus-menerus atau sering kali terjadi. Pertama itu adalah tidak memperhatikan detail atau membuat kesalahan ceroboh dalam mengerjakan baik itu tugas sekolah ataupun tugas di pekerjaan. Misalnya mengabaikan atau melewatkan detail tugas, melewatkan deadline, ya pekerjaan yang tidak akurat, ya. Yang gejala kedua adalah mengalami kesulitan untuk tetap fokus pada tugas atau aktivitas tertentu seperti kalau mengikuti perkuliahan ya itu yang ya jadi kalau sifatnya terlalu boring ya, terlalu datar itu biasanya dia akan sulit sekali dan dengan demikian juga kesulitan untuk menangkap itu. Kesulitan untuk menangkap percakapan,
atau juga duduk membaca dalam waktu yang cukup lama. Gitu. Terlihat tidak mendengarkan ketika diajak bicara, seperti yang pikirannya ada di tempat lain, gitu ya. Yang berikutnya, yang keempat adalah tidak menindaklanjuti instruksi dan tidak menyelesaikan tugas sekolah, baik itu yang dikerjakan di sekolah maupun pekerjaan rumah atau tugas dalam pekerjaan, ya, untuk yang dewasa. Mungkin saja mereka memulai tugasnya, tetapi kemudian cepat kehilangan fokus, cepat teralihkan, sehingga akhirnya tugasnya tidak selesai. Ya. Ya. Kemudian juga bermasalah dalam mengatur tugas dan pekerjaan. Time managementnya jelek banget. Ya, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, pekerjaannya berantakan, tidak terorganisir, kesulitan dalam mengelola tugas yang beruntun, ya, dan melewatkan tenggat waktu. Berikutnya juga menghindari atau tidak menyukai tugas yang membutuhkan upaya mental yang berkelanjutan, seperti misalnya pekerjaan rumah, ya. Atau untuk orang dewasa yang lebih tua diagnosanya, atau orang dewasa itu menyiapkan laporan atau mengisi formulir. Itu bisa formulir yang cuma 1 halaman, itu bisa saja cuma separuh aja diisi. Selanjutnya nggak mau lagi, gitu, ya. Seringkali juga kehilangan barang-barang, ya, yang sebetulnya diperlukan, bukan barang-barang yang misalnya tidak diperlukan sehingga, atau kurang diperlukan sehingga biasanya kita akan taruh secara apa ya, secara terpisah gitu loh. Ini enggak, itu barang-barang yang memang sebetulnya sehari-hari diperlukan, tapi bisa juga lupa, ya. Surat-surat sekolah, buku, kunci, dompet, bahkan ponsel, dan mungkin juga kacamata. Anak saya itu sering sekali melupakan, apa namanya, karena dia apa namanya, sering kami dorong untuk menggunakan transportasi umum kan, gitu loh. Jadi kartu tol, ya, itu di dalam satu dompet gitu ya, dompet yang yang hanya apa tuh, kartu saja, ya, gitu. Itu ada KTP-nya juga di situ, dan kartu apa namanya, e-money-nya di situ, dan kartu apa namanya, kartu ATM-nya, ya. Itu tuh bisa yang uh, habis dipakai, habis itu entah ditaruhnya di mana aja, besoknya kita harus ingatkan bahwa apa namanya, kartu e-tolnya, e-money-nya udah uh, apa namanya, udah disiapin belum? Oh iya, nanti dia akan lari ke atas ke kamarnya, dan itu dia akan mengubek-ubek kamarnya untuk mencari di mana dia meletakkan si kartu e-tolnya itu, gitu loh. Memang menyadari bahwa itu adalah bagian dari ADHD-nya, kita nggak akan berteriak-teriak dan mengatakan bahwa gitu aja harusnya disimpan. Dan salah satu yang berhasil kita lakukan itu adalah dompet kartu itu kemudian saya buatkan apa namanya, saya bawa ke mestik, saya bikinkan lubang di ujungnya, dan kemudian dikasih kayak apa, chain gitu ya. Lalu kalau ini saya minta dia untuk kalau pakai udah taruh itu, jadi dia akan masukkan, dia taruh di beltnya, dan dompetnya itu dia masukkan ke kantong. Ya, itu pun juga memastikan bahwa dia akan terbawa itu. Tapi itu pun kalau dia sudah pulang, ya, dari memang menggunakan transportasi umum itu, MRT atau LRT, kita yang harus mengingatkan, balikin lagi kartu itu e-money-nya itu ke dalam dompetnya. Oh iya, gitu. Itu dia nggak tahu itu dia taruh mana, habis dia pakai, kadang dia taruh di kantongnya setelah dia scan kan di ini. Itu instead of memasukkannya aja gitu loh di dalam si dompet kartunya itu, gitu ya. Nah, apa mudah terganggu oleh hal-hal atau pikiran-pikiran yang tidak berhubungan. Jadi lagi ngerjain ini, kok ngelihat itu, oh kayaknya itu menarik juga ya, gitu. Terus lepas, ya. Itu apa yang semula dilakukan. Melupakan tugas sehari-hari seperti pekerjaan rumah, ya, kalau disuruh bahwa memang tugasnya itu misalnya bersihin kamar gitu, ya, itu harusnya secara otomatis kan dilakukan. Kita pikirkan gitu ya, untuk anak-anak yang non ADHD itu udah tugasmu gitu, bersihin kamar tuh, rapiin tempat tidur tuh misalnya. Eh, nggak bisa gitu, maka perintah itu harus diulang terus, ya. Eh, apa namanya, bisa juga lupa untuk membalas panggilan telepon.
Ya, setelah di ini bahwa kamu udah dijanjikan untuk menelpon lagi gitu loh misalnya. Tapi kemudian tidak lakukan sehingga kemudian berakibat pada itu tadi hubungan sosial, interaksi sosial yang bermasalah. Pada orang dewasa bayar tagihan. Padahal udah tahu bahwa setiap tanggal 20 misalnya, sebelum tanggal 20 listrik itu harus sudah dibayar. Sekarang memang lebih mudah dengan kita bisa link aja ke apa namanya bank ya gitu. Jadi otomatis uh, debit misalnya ya. Itu mempermudah orang dengan ADHD dengan situasi, tapi juga kesulitan menepati janji. Ya. Anak saya itu bisa yang bukan lupa menepati janji, tapi begini, harusnya itu hari Sabtu, tapi dia mikirnya hari Minggu. Gitu. Jadi begitu tiba-tiba ini temannya bilang telepon, lu di mana gitu loh, masih di rumah, emang ngapain? Bukannya lu belum jalan gitu, emang ada apa gitu. Ya. Kan hari ini acaranya, wah terus langsung deh. Kalau kita tidak memahami bahwa anak ini memang punya ADHD, kita akan dalam tanda petik memarahi, kan bilang gitu aja kok kamu nggak nyatet. It's not going to help, tidak membantu. Itu malah akan membuat self criticism yang akan membuat anak semakin terpuruk dan nanti bisa keluar di tempat yang lain di dalam dia meng, apa, mengeluarkan perasaannya itu. Ya, next. Ya, jadi kembali lagi ya, 6 ya dari apa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini harus ada pada si anak. Kalau kita mengamati ide ada pada anak kita, maka ini sesuatu yang perlu untuk kemudian ditindaklanjuti untuk mendapatkan diagnosa yang akurat. Kalau itu kita lihat pada remaja, ya, anak remaja kita atau anggota keluarga kita yang sudah lebih dewasa, gitu, kita lihat ada 5 saja dari yang dideskripsikan di sini, maka sudah waktunya untuk kemudian mendapatkan diagnosa yang lebih akurat, ya, dengan mendapatkan mencari ini profesional, gitu ya. Nah, itu tadi yang inattentive type. Bagaimana dengan yang hyperactivity type? Sama, 5, 6, ya, untuk anak di bawah 17 dan 5 di atas 17, gejala-gejala yang muncul ini itu sudah perlu diwaspadai atau sudah perlu mendapatkan perhatian profesional. Fidget, ya, fidget itu apa ya? Kalau kita mengetuk-ngetuk ya, ya, atau kalau ada tombol gitu, tombolnya dipencet-pencet ya, harus ada pergerakan yang seperti itu. Itu namanya fidgeting. Atau mengetuk-ngetuk tangan atau kaki, nggak bisa diam di tempat duduk, menggeliat di tempat duduk, ya, itu satu gejala yang bisa kita lihat. Nggak bisa duduk diam di ruang kelas maupun di tempat kerja, padahal diharapkan atau rules-nya, aturannya adalah harus duduk di tempat, tapi nggak bisa, walaupun tahu itu peraturannya seperti itu, gitu ya. Anak saya itu saya harus keliling Jakarta untuk memastikan bahwa sekolah di mana saya akan masukkan dia itu akan mengakomodasi ini. Ya, jadi sekolah yang kemudian kami pilih itu adalah sekolah yang setting duduknya itu um, kalau teman-teman mungkin lebih tahu kalau di TK gitu ya, itu kan duduknya kayak yang berkelompok-berkelompok gitu loh, meja yang seperti itu sepanjang SD seperti itu kelasnya gitu. Jadi anak-anak itu nggak ada bangku, dalam pengertian tuh nggak ada yang harus sepanjang hari itu duduk di bangku. Ya, mereka bisa duduk di karpet, mereka bisa duduk di sekeliling meja bundernya. Jadi dalam melakukan tugas itu bisa bisa seperti itu. Jadi tidak diam di tempat, ya, untuk mengakomodasi itu. Gitu, ya. Jadi karena ini sudah kita amati dan saya melakukan dalam tanda petik diagnosa awal itu pada saat dia sekitar umur 5-6 tahun, gitu. Saya tidak memasukkan dia ke TK, ya, tapi saya mendidiknya sendiri di rumah. Saya hanya memasukkan dia tuh di TK 6 bulan terakhir, TKB.
hanya untuk membiasakan dia berada dalam satu ruangan dengan lebih banyak orang, ya, gitu. Sehingga dia tahu bagaimana at least menavigasi dirinya dalam situasi itu. Uh, Sebelum kemudian memasukkan dia ke sekolah yang tadi saya sampaikan itu, di mana satu classroom itu tidak di SD ya, itu tidak lebih dari 16 orang gitu. Bahkan dia kemudian ikut juga di SMP di kelas terakhir di SD kelas 6 kalau sekolahnya itu menganut yang disebut dengan multi classroom. Jadi kindergarten kelas 1 K1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Itu yang dia dimasukkan di dalam kelas eksperimen yang hanya 10 orang ya gitu. Jadi um, itu mengakomodasi hal ini. Berlari atau memanjat di tempat yang nggak pantas gitu ya. Uh, jadi anak-anak itu kalau pada anak gitu misalnya dia manjat meja, manjat anak saya itu manjatin piano misalnya yang seperti itu. Jadi kita bisa lihat memanjat yang dimaksudkan dengan tidak pantas sebenarnya saya secara bebas menerjemahkan inappropriate sebetulnya situ ya. Atau kalau pada orang dewasa itu gelisah, restless, tidak bisa diam gitu. Um, Tidak dapat bermain atau melakukan aktivitas dengan santai dan tenang ya. Selalu aktif seolah-olah digerakkan oleh mesin, nggak nyaman untuk diam dalam kurung waktu yang lama. Seringkali tampak sulit untuk mengimbangi orang lain, mengimbangi dalam pengertian mengurangi pace-nya, memperlambat pace-nya, karena biasanya pace-nya akan sangat cepat. Banyak bicara atau mendominasi percakapan. Juga langsung jawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai atau nyela ya. Selalu berupaya untuk menyelesaikan kalimat orang lain, nggak sabar nunggu giliran untuk bicara dalam percakapan ya. Angkat tangan, tangannya diangkat sambil mulutnya juga bicara gitu. Mengalami kesulitan untuk menunggu giliran, ngantri itu susah banget buat orang atau anak dengan hyperactivity, dengan ADHD yang hyperactivity type. Sering menginterupsi atau mencampuri urusan orang lain, menyela percakapan, menyela permainan, atau aktivitas apapun, ataupun juga menggunakan barang orang lain tanpa izin. Pada remaja yang sudah lebih tua, maksudnya di atas 18 itu dan orang dewasa itu, lalu seringkali juga mengambil alih apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Ya, jadi sekali lagi kalau 5 sampai 6 ya gejala ini kita amati pada anak kita atau pada orang yang kita kenal, maka ini sudah waktunya untuk mendapatkan diagnosa profesional. Dengan demikian kita bisa memastikan bahwa anak kita atau apa namanya orang yang keluarga kita itu memang punya ADHD. Nah, combine itu ya kedua hal itu ada anak saya itu combine jadinya. Ya, jadi jenis ADHD yang combine. Ada yang kurang attentionnya, ada pula yang hyperactivity-nya. Inaktif dan hyperactive itu uh, ada pada kedua hal ini ada pada anak saya. Kalau ditanyakan apa sebetulnya penyebab ADHD, ya uh, banyak penelitian sudah dilakukan, ya bahkan sampai apa namanya saat ini tuh terus-menerus dilakukan. Tapi ilmuwan itu belum dapat secara spesifik mengidentifikasi penyebab ADHD. Meskipun yang ada bukti juga yang menunjukkan bahwa ada faktor genetika yang berkontribusi terhadap ADHD atau beberapa gen yang terkait dengan gangguan tersebut. Tapi belum ada ya gen atau kombinasi gen spesifik yang bisa ditunjuk yang kemudian diidentifikasi sebagai penyebab gangguan perkembangan tadi ya. Nah, namun penting untuk dicatat bahwa individu dengan riwayat ADHD dalam keluarga akan lebih mungkin menjadi ADHD dibandingkan dengan rata-rata individu lainnya. Jadi kalau kita mengamati misalnya di apa dan itu juga bisa skip ya generation gitu loh misalnya. Kita mengamati om kita gitu ya atau tante kita yang punya gejala-gejala yang seperti itu ya. Lalu kemudian kita melihat itu ada pada anak kita, I think it's about time juga untuk kemudian lebih mengamati
ya, karena kemungkinan untuk mereka mendapatkan ADHD berdasarkan penelitian yang dilakukan itu semakin tinggi. Ya. Nah, selain faktor genetik, ada juga bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan anatomi di otak anak dengan anak ADHD dengan anak-anak lain tanpa kondisi TD kita sudah jelaskan di atas. Misalnya anak-anak dengan ADHD itu umumnya memiliki volume materi abu-abu atau gray matter dan putih white matter otak yang berkurang atau lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak dengan non ADHD. Sehingga dia menunjukkan aktivitas wilayah otak yang berbeda pada tugas-tugas tertentu. Fungsi white matter itu adalah menangkap informasi. Fungsinya white matter, fungsi white matter menangkap informasi, fungsi gray matter itu menyalurkan informasi. Jadi kalau informasi yang ditangkap itu kurang tepat, maka informasi yang disalurkan itu kemudian juga menjadi tidak tidak atau kurang tepat juga gitu. Ya, jadi secara sederhana seperti itu penggambarannya. Nah, studi lebih lanjut juga menunjukkan bahwa frontal lobe ya dan ini agak sedikit teknikal gitu ya, caudate nucleus maupun cerebral vermis itu memang punya dampak pada ADHD. Jadi kalau melihat ada perbedaan itu maka uh, diagnosa ini kemudian bisa ditegakkan gitu. Ini yang tadi saya bilang bahwa kalau gejala yang depan itu ya itu sudah bisa kita amati, maka sebaiknya melakukan pengetesan yang lebih uh, valid, yang lebih sehingga nanti akan bisa menunjukkan hal-hal ini gitu, yang akan memperkuat diagnosa tersebut. Beberapa faktor non-genetik juga bisa dikaitkan dengan gangguan ADHD, walaupun ini studi terbatas ya, bahwa anak yang lahir dengan berat badan yang rendah, kelahiran prematur, jadi ini ada urusannya dengan kimiawi otak ya gitu lah, keterpaparan terhadap racun, baik itu alkohol, merokok maupun timbal atau lead, itu selama kehamilan, dan juga stres selama kehamilan itu berpengaruh kepada kemungkinan anak untuk mendapatkan ADHD. Karena sekali lagi urusannya adalah chemical ya atau zat kimiawi yang ada di otak yang jumlahnya lebih sedikit dari orang-orang dengan non ADHD. Sehingga beberapa penelitian itu memang memperlihatkan adanya faktor-faktor tersebut. Ya. Nah, ini mengacu pada pertanyaan yang sering muncul, mengapa anak dengan ADHD itu cenderung memperlihatkan perilaku yang disruptif dan melawan gitu ya. Nah, sikap membangkang dan ledakan emosi itu sangat umum terjadi pada anak-anak dengan ADHD. Meskipun bukanlah hanya gejala yang terjadi pada anak ADHD kan, banyak anak yang kecanduan games juga misalnya, kemudian bisa kalau diambil gadgetnya misalnya bisa tantrumnya bahkan melebihi anak dengan ADHD gitu. Anak-anak yang memiliki ADHD memang cenderung membangkang ketika mereka diminta melakukan hal-hal yang sulit bagi mereka. Ya, terutama ketika mereka berhenti melakukan sesuatu yang menyenangkan, seperti misalnya bermain video game. Ya, sehingga memang di sini penting untuk orang tua sudah menegakkan aturan dari depan, ya bahwa main video game itu misalnya hanya 1 jam atau hanya 2 jam, sehingga mereka memahami limitnya. Jadi nanti juga dengan menginikan mereka seperti itu. Anak saya itu tidak saya berikan HP ya eh, sampai eh, tadinya niatnya tuh tunggu sampai dia SMA ya. Tapi karena COVID akhirnya di SMP sudah dikasih. Tapi sepanjang dari sampai dia eh, lulus SD itu kita nggak kasih itu karena supaya dia tidak hook up istilahnya ke situ dan sulit untuk kemudian kalau sudah fokus pada satu hal itu kemudian kan sulit untuk kemudian ini yang lain. Jadi kita combine, kita lebih dorong dia untuk membaca buku sehingga lebih untuk menenangkan di hyperactivity from side-nya itu tadi. Tetapi juga itu yang tadi saya bilang mengapa saya tidak memasukkan ke TK tapi lebih banyak aktivitas fisik yang dilakukan supaya yang
inatentifnya dia, yang sulit konsentrasinya dia itu kemudian bisa juga disalurkan dalam bentuk-bentuk membaca, ya, tapi hyperactivity-nya disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya olah tubuh seperti itu, ya. Nah, ah, kemudian situasi-situasi itu menantang bagi anak-anak dengan ADHD. Mereka umumnya menghindari situasi-situasi yang menantang karena itu sulit buat mereka. Nah, sayangnya dalam pengasuhan anak ADHD, strategi penghindaran yang digunakan anak itu justru kemudian adalah perilaku yang mengganggu, ya, mengamuk, berdebat, pembangkang, dan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan itu maksudnya kalau misalnya dengan teman bermainnya atau dengan siblingsnya, itu dia kemudian mengambil alih yang seperti itu. Tadi ya di depan kan dikatakan salah satu gejalanya itu adalah eh, mengambil alih atau memotong eh, apa mengganggu permainan yang sedang berjalan misalnya gitu ya. Em, ya, sehingga dengan demikian itu ya tadi mengapa seperti itu. Ini differencesnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau gitu kita bicara masuk ke yang umumnya pertanyaannya difokuskan ke sini nih, treatment dan managing symptoms-nya gimana? Dalam banyak kasus, ADHD itu umumnya ditangani dengan kombinasi terapi perilaku dan pengobatan. Untuk anak-anak prasekolah dengan ADHD itu apa tidak dianjurkan untuk pengobatan, tapi lebih kepada terapi perilaku. Nah, ini yang menariknya adalah terapi perilaku pada anak usia 4 sampai 5 tahun itu justru diberikan lebih pada pelatihan untuk orang tua, ya. Karena orang tua lah yang harus membantu anaknya untuk ya karena memanage ya ADHD-nya itu. Ya, ini direkomendasikan sebagai pendekatan lini pertama kita bilang sebelum pengobatan dicoba. Ya, jadi kalau ini sudah bisa cukup tertangani dengan terapi perilaku, ya, anak saya nggak pernah sampai ke pengobatan. Ya, juga karena kita tahu diagnosanya adalah mild ADHD, ya. Sehingga hanya dengan terapi perilaku yang kita lakukan, ya. Nah, sehingga tapi tetap harus dilihat bahwa apa yang paling efektif itu bergantung pada anak dan keluarga juga, ya. Nah, menjaga kesehatan itu sangat penting memang bagi semua orang, tapi khususnya bagi mereka dengan ADHD. Karena selain terapi perilaku dan pengobatan, gaya hidup sehat dapat mempermudah mengatasi gejala ADHD. Ya, tadi dibilang kan ada shortage atau kekurangan dopamin. Dopamin itu bisa diproduksi juga ya secara mandiri, bukan hanya apa yang saat yang tersedia ya uh, tanpa melakukan sorry kalau orang yang non ADHD itu ketersediaan dopaminnya itu um, apa secara alamiah cukup ya tapi dengan kondisi ADHD di mana dopamin itu kurang maka juga harus dibantu untuk bagaimana ada semacam kalau kita mengambil apa minum vitamin lah gitu kira-kira ya. Nah, sehingga mengembangkan kebiasaan makanan sehat seperti mengkonsumsi apa namanya eh, eh, banyak sayur dan biji-bijian ya. Khususnya kalau kita bicara terkait dengan dopamin gitu. Bagaimana secara natural itu meningkatkan atau increase dopamin. Ada di penelitian menunjukkan dan ini sudah dikonfirmasi bahwa ada istilahnya itu makanan yang tinggi dengan apa namanya tyrosin ya eh, adalah apa namanya yang bisa membantu meningkatkan dopamine level di dalam otak kita. Tyrosin itu adalah semacam apa amino acid ya amino acid itu adalah building blocks protein gitu. Nah, jadi di mana dia terdapat itu ada pada apa namanya makanan seperti telur
dairy products, jadi susu, keju, ya itu dairy products itu di situ, daging merah, sapi khususnya, tapi juga daging putih seperti ayam, turkey, ya. Kalau buah itu lebih ada pada alpukat, tapi alpukatnya jangan pakai dicampur sama ini ya, sama susu coklat dan sebagainya ya. Alpukat sebagai pure alpukat itu nanti bisa di mix di salad misalnya. Ataupun apa namanya, uh, apa tuh, kedelai ya, jadi makan tempe, susu kedelai itu adalah bagian dari tyrosin atau amino acid ya, yang bisa ikut membantu. Itu yang kami lakukan juga pada anak-anak saya gitu, ada anak kami gitu. Jadi Abi itu bisa makan alpukat, itu makan alpukat mentah. Maksudnya makan alpukat tanpa alpukat mateng yang tanpa di apa-apain gitu loh ya. Nah, ada orang yang bilang emang bisa ya, dibiasakan palate taste-nya dari kecil gitu loh ya. Jadi sejak usia 2 tahun itu sudah mulai kita introduce di semula memang lebih sebagai apa, makanan bergizi atau asupan bergizi. Tapi kemudian setelah dia umur 3, umur 4 kita lebih melihat bahwa ini ada kemungkinan apa namanya, ADHD-nya, itu kita tambahkan di dalam dietnya gitu ya. Dan itu saya rasa membantu untuk kemudian lebih membantu mengendalikan itu dan menaikkan dopamin levelnya. Berpartisipasi dalam aktivitas fisik harian sesuai dengan usia. Jadi itu ya tadi saya bilang, misalnya instead of memasukkan anak saya ke apa TK, saya lebih memilih untuk setiap minggu itu 3 kali itu saya bawa ke dulu tuh ada tempat namanya, mungkin sampai sekarang juga masih ada, namanya Tumble Tots. Itu lebih banyak bergerak, ada main trampolin dan sebagainya macamnya. Ya, jadi aktivitas fisik itu membantu untuk kemudian memperlancar proses apa namanya, um, uh, apa mendorong aktivitas brain yang lebih baik gitu. Membatasi jumlah waktu menatap layar, jadi screen time ya, baik itu TV, komputer, maupun telepon HP maksudnya, dan perangkat elektronik lainnya. Anak saya itu mungkin termasuk anak yang anomali yang mungkin nonton TV-nya itu hanya kalau uh, duduk sama saya justru nonton YouTube, dengerin podcast. Di luar itu enggak. Tapi menonton film di bioskop iya gitu. Jadi kalau screen time TV-nya itu rendah sekali. Dalam seminggu itu mungkin bisa cuman 2 sampai 4 jam gitu. Ini termasuk yang kami biasakan gitu. Mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam sesuai dengan usia. Jadi waktu anak saya masih SD, itu waktu tidurnya itu kita taruh di 8 sampai 9 jam. Ya, waktu dia udah mulai masuk SMA memang lebih 6-7 jam karena ada tugas-tugas yang juga. Tapi itu sangat membantu untuk merasakan diri fit gitu. Sorry, satu hal lagi yang terkait dengan aktivitas fisik harian itu penting untuk anak, dengan semua orang dengan diagnosa neurodivergent, mau itu ADHD atau autism, itu untuk memperkuat core. Karena core yang kuat ini akan memperkuat, banyak penelitian menunjukkan apa namanya, muscle reflection-nya, dan ini akan sangat membantu bagi anak-anak dengan orang dengan neurodivergent. Ada pertanyaan, can you grow out of ADHD? Apakah ADHD itu bisa dalam tanda petik uh, dipulihkan atau apa hilang? Yes, gejala ADHD itu bisa berubah sesuai dengan pertumbuhan usia anak. Itu yang kita lihat pada, balik lagi kembali ke example pribadi saya, itu yang saya lihat pada anak saya. Ya. Sehingga screen time dia, walaupun sempat kita takut karena yang tadi saya sempat terputus, bahwa dia tidak diberikan apa HP sendiri sampai, harusnya sampai SMA, tapi kemudian karena COVID jadi di SMP, itu kita cukup takut karena apakah ini nanti tidak mempengaruhi dia gitu. Uh, nah, tapi ternyata karena sudah cukup atau apa ya,
pendekatan yang sudah cukup baik dilakukan sampai dia di umur 12 tahun itu, maka ternyata yang kena itu justru dia kena vertigo karena screen time yang tiba-tiba melonjak. Dan itu yang di-treat gitu. Tapi seiring dengan bertambah usia, kemampuan dia untuk fokus itu bertambah, kemampuan dia untuk stay dalam melakukan tugas untuk waktu yang panjang cukup bertambah dengan saya tidak meleskan anak saya seperti anak umumnya les matematika ya. Kita biarkan akademiknya dia berjalan sesuai dengan yang memang sanggupan dia. Tapi yang justru kita dorong adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya debat, ya, debate, club debate, sehingga dia fokus untuk menyiapkan materi, dia fokus untuk memproses hal-hal yang membantu memperkuat konsentrasi yang seperti itu gitu ya. Nah, jadi sekali lagi gejala ADHD itu bisa berubah sering dengan bertumbuhnya usia anak. Ini penelitian menunjukkan bahwa sepertiga anak-anak yang didiagnosa dengan gangguan ADHD itu tidak lagi memenuhi kriteria tersebut saat mereka mencapai usia dewasa muda. Ya, jadi ini bisa ke sana, tapi sekali lagi harus dengan penanganan yang tepat. Secara umum, hiperaktivitas itu akan menurun seiring dengan anak memasuki usia sekolah dasar kalau ditangani dengan benar gitu. Tetapi kurangnya fokus itu masih menjadi masalah utama bagi mereka. Karena tugas sekolah itu seringkali dan menuntut, dan pada saat yang sama orang tua dan guru tidak mengawasi pekerjaan mereka secara ketat, maka impulsivitas menjadi masalah besar. Ya, yang ini kemudian kalau memasuki usia remaja itu salah satu alasan juga anak saya dibandingkan dengan anak yang lain itu belum tidak kita ajarin nyetir sejak masih SMA kelas 1 gitu loh. Karena menurut kita mesti didorong dulu nih, karena takutnya impulsivitasnya masih belum tertangani dengan cukup baik gitu loh. Anak ADHD itu akan berlanjut memasuki usia dewasa. Umumnya anak-anak yang bertahan ADHD-nya itu sampai usia dewasa itu kalau gejalanya parah dan tidak tertangani dengan baik di masa kanak-kanak. Dan umumnya kemudian juga dibarengi dengan adanya gangguan kejiwaan yang lain atau mental isu lain seperti depresi ataupun kecemasan gitu. Nah, ini saya hanya menggarisbawahi waktu kita, saya mau ambil waktu untuk kita bisa tanya jawab. Kapan ADHD itu didiagnosa? Sebaiknya gejala dapat diagnosa sesuai dengan masalah. Tadi saya bilang kalau gejala-gejala sudah muncul dan seringkali muncul dalam bentuk kecemasan juga, depresi atau trauma, sehingga perlu profesional untuk mendiagnosa ADHD. Seorang anak hanya boleh menerima diagnosa ADHD, jadi maksudnya jangan cepat-cepat itu jika ia menunjukkan beberapa perilaku yang tidak biasa, memberikan perhatian ataupun impulsif pada tingkat yang kalau kita perhatikan dibandingkan dengan anak seumurnya dia agak berlebihan, jadi tidak normal. Periode yang panjang itu terus-menerus terjadi, ya, gejala itu muncul secara konsisten di lingkungan itu yang di awal kita bilang ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di tempat lain, itu hyperactivity-nya berlanjut atau konsisten terjadi. Kalau dari sisi perilaku, kalau itu kemudian menunjukkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan baik di sekolah maupun interaksi sosialnya. Nah, pertanyaan yang seringkali muncul adalah how can I help myself kalau saya adult ADHD gitu loh. Pengobatan dan terapi adalah perawatan yang paling efektif untuk ADHD ya. Strategi lain yang juga dapat membantu mengelola gejala misalnya adalah lakukan olahraga secara teratur, terutama saat merasa hyperaktif atau gelisah. Perkuat core, itu tadi yang saya bilang ya, bahwa olahraganya itu fokus pada core. Core itu di seputar area perut. Makanlah makanan sehat secara teratur, khususnya itu rich in tyrosine, amino acid tadi. Tidur cukup. Usahakan untuk mematikan layar setidaknya 1
jam sebelum tidur. Jadi jangan nonton TV, jangan lihat selama 1 jam menjelang tidur. Jadi tenangkan diri. Tidurlah antara 7 sampai 9 jam setiap malam. Tetapkan rutinitas yang konsisten. Jadi ada hal yang secara rutin atau konsisten. Misalnya kalau mau olahraga pagi, ya maka harus konsisten. Bangun jam 6 untuk olahraga di jam 6.30 sampai jam 7 misalnya. Itu harus ditetapkan secara konsisten, dengan demikian iramanya ditetapkan. Kerjakan manajemen waktu dan organisasi. Prioritaskan tugas-tugas yang sensitif terhadap waktu dan catat tugasnya. Catat pesan, catat janji temu, catat pengingat, dan hal-hal penting. Compartmentalize, ya. Kalau kita punya ini, bagi dalam, ini box A. Box A itu terdiri dari apa aja. Box B itu terdiri dari apa aja. Box C itu terdiri dari apa aja. Oke, sekarang saya mau fokus ke box A. Box A itu apa? Jadi dia akan melihat, that's how ADHD brain works kan. Jadi dia fokusingnya ke situ aja. Dia nggak lihat yang A, nggak lihat yang ke C. Gitu. Lihat yang ke B aja misalnya. Seperti itu ya. Jadi compartmentalize itu namanya. Istirahat sejenak ya selama melakukan tugas yang membutuhkan perhatian terus-menerus untuk membantu menjaga fokus dan mencegah kelelahan. Bagi tugas besar itu menjadi langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ada satu trik yang paling sering digunakan dan it works wonderfully, itu adalah apa disebut dengan teknik 10-2 gitu. Ya. Jadi lakukan kerja 10 jam 10 menit konsisten, nanti supaya 2 menit akan 2 menit istirahat. Ya. Orang dengan otak ADHD itu akan bukan melihat pada 10 menitnya, tapi dia akan aiming pada 2 menitnya. Jadi untuk mendapatkan 2 menit istirahat itu, maka saya harus ngerjain dulu nih. Gitu. Jadi dia akan fokus pada mengerjakan itu karena dia untuk mendapatkan reward 2 menit itu. Ya, ini namanya teknik 10-2. Ya, jadi kerjain 10 menit supaya nanti 2 menit akan istirahat. Gitu terus. Gitu, ya. Terhubunglah dengan orang lain dan tetap jaga hubungan. Jadwalkan kegiatan dengan teman, terutama dengan orang-orang yang suportif dan memahami tantangan dengan ADHD. Kalau harus minum obat, minumlah obat sesuai petunjuk. Hindari alkohol, tembakau, dan obat-obat yang tidak diresepkan. Nah, how can I help my child? Sabar dan bersikaplah fleksibel dan pengertian. ADHD itu bisa membuat frustrasi, baik bagi orangnya sendiri maupun orang-orang sekitarnya. ADHD dapat mempersulit anak untuk melakukan tugas atau perilaku tertentu. Beberapa anak mungkin perlu menggunakan strategi yang berbeda untuk membantu mereka berhasil. Tadi ya, yang saya sepanjang percakapan ini saya mencontohkan beberapa yang saya lakukan dengan anak saya, ya. Dan mengapa saya mengawali dengan mengatakan bahwa mengawali proses pemahaman ini dengan kita sama-sama memahami neurodivergennya itu, jadi bahwa caranya kita melihat itu adalah dengan menggunakan pemahaman itu. Oke. Saya nggak bisa memberikan perintah yang sama seperti saya memberikan perintah pada orang lain yang memang tidak punya ADHD. Ya, jadi satu tugas itu mungkin harus saya pecah menjadi 2 perintah. Gitu, ya. Ini yang saya sebutkan dengan menggunakan strategi yang berbeda. Ini kenapa penting untuk kita mengetahui diagnosanya secara awal. Dengan demikian kita tahu bagaimana kemudian harus menang. Itu juga penting kenapa orang tua yang perlu mengikuti terapi perilaku. Ya, karena dengan demikian bisa memahamkan pada orang tua apa sih yang selama ini justru menjadi pemicu bagi orang tua di dalam menghandle anak-anaknya yang ADHD. Ya, sehingga itu juga yang perlu dikelola dari orang tua, sehingga dia akan mampu mengelola bagaimana interaksinya dengan anaknya yang ADHD. Gunakan bahasa yang sederhana atau lugas dalam menjelaskan aturan maupun harapan. Ya, jadi tadi aturan ditegakkan dari awal. Seperti tadi saya juga bilang, anak saya itu tidak saya berikan gadget, ya, tidak ada HP sampai dia akhirnya lulus SD, di SMP baru dia mulai dengan itu. Ya, berikan penghargaan berupa penguatan positif dan perilaku yang
langsung. Jadi kalau anak melakukan hal yang apa eh, baik atau yang menyenangkan, itu pujian harus langsung diberikan. Itu akan memberikan dia efek ya menyenangkan yang lalu membuat perintah berikutnya akan lebih lebih mudah untuk diikuti. Seperti tadi kalau contoh anak saya itu, ayo itu pakaiannya itu masih di luar, belum dimasukin gitu loh. Oh oke, masukin. Terima kasih, udah dimasuk. Wah, thank you ya, udah dimasukin ke situ. Ya, itu akan diulang beberapa kali pasti. Nah, seiring dengan pertambahan usianya, saya udah perhatikan bahwa itu tidak lagi terjadi walaupun kamarnya masih seperti kapal pecah. Ya, Em, tapi dia tahu di mana menemukan barang-barangnya itu ininya dia gitu ya, argumentasinya itu. Berikan tugas, tapi tawarkan juga bantuan praktis. Seperti pada tugas-tugas membersihkan dan merapikan kamar. Jadi kalau itu kan akhirnya kita tidak menuntut dia untuk tiap hari harus membersihkan kamarnya. Oke, what is the timeline? Mingguan aja ya, oke. Setiap minggu. Oke, minggunya juga dibikin fleksibel. Kalau Sabtu nggak bisa ya Minggu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi anak juga tahu bahwa ini sesuatu yang manageable sebetulnya. Ya, berikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai aktivitas dan minat gitu. Bantu anak juga untuk menemukan bakat unik mereka dan membangun kepercayaan diri akan kemampuan mereka. Jadi seringkali kita secara naluriah itu karena itu tadi kita melihat mereka seringkali membangkang, maka kita kemudian mengambil alih banyak hal untuk mereka atau sudah melakukan dalam tanda petik penghakiman terlebih dahulu, yang itu kemudian membuat kepercayaan diri mereka juga uh, menjadi lemah yang seperti itu. Oke, oke. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan sehingga harapannya kita punya waktu yang cukup untuk berdiskusi sebelum kita mengakhiri nanti di 11.30. Saya kembalikan ke Bu Eka, saya stop screen-nya sambil bilang terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua di webinar bulan ini. Terima kasih. Banyak ya materinya, I know. Itu udah coba gitu. Silahkan. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Boleh silahkan langsung buka buka mic-nya aja. Terus saya lagi mau remove PIN-nya Ibu, gimana caranya? Anyway, oke silahkan. Boleh melalui chat kalau memang belum ada. Saya mau bertanya nih Bu. Ya. Saya kan punya anak yang juga sama lah ya modelnya kan mungkin ADHD ringan. Sementara saya itu kan orangnya mungkin autis ringan barangkali, maunya yang semua serba terplan, semua yang serba teratur. Waduh, itu kan kayak ekstrim kiri melawan ekstrim kanan tuh Bu. Tadi makanya waktu Ibu bilang sabar, saya bilang saya cuma senyum aja gitu. Aduh, kayaknya saya kesabaran saya udah sampai kemana-mana deh. Nah, mungkin maksud saya di sini saya bertanya barangkali ada teman-teman yang lain yang yang perlu tips dari Ibu lah gitu. Juga mungkin untuk saya juga gitu. Kayak begitu, Bu. Oke. Ada lagi dulu, mungkin kita tampung. Kalau ada satu pertanyaan Oke. lagi, ya. Sebentar saya lihat ya, Bu. Ada yang mau bertanya off cam. Sekolah Silakan. terbaik untuk anak Ya. ADHD, apakah sekolah Hmm. reguler atau inklusi atau bagaimana Bu Nona? Itu ada Ya. pertanyaan di chat. Ya. Lalu ini Feni, silakan kalau mau bertanya walaupun off cam. Bisa Iya. suara aja maksudnya. Silakan. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya mau izin bertanya Bu, sebenarnya ini posisinya adalah sebagai seorang guru ya Bu, yang belajar kelas SMP dan juga SMA. Nah, observasi sepertinya anak-anak sekarang nggak tahu ya Bu, apakah mereka banyak yang ADHD, tapi pernah satu kasus dari sekolah kami udah kami sarankan untuk pindah karena memang nggak bisa mengikuti sama sekali Bu, konsentrasinya, terus seperti yang Ibu sebutkan gitu. Dan dia memang nggak berkembang di sekolah kami. Akhirnya kami sarankan untuk sekolah yang khusus. Nah, tapi dalam hal yang mau saya tanyakan ini, anak-anak sekarang memang konsentrasinya sangat susah. Betul. Gitu.
Ya. Saya menjelaskan 20 menit aja, mereka udah nggak ada Ya. yang gerak, Ya. Hmm. ada yang gerak. Jadi, waduh, kalau 35 Ya. orang satu kelas itu, jadi saya sekarang dengar gitu ya. Hmm. Kadang suara Hmm. saya nggak bisa mengimbangi mereka gitu, Bu. Karena dari 35 Betul. anak itu, saya bisa mempresentasikan sekitar 25% itu anak-anak, atau bahkan hampir setengah itu nggak Hmm. bisa fokus gitu, Bu. Ya. Ya. Tapi di sekolah kita itu kan sistemnya menggunakan Chromebook. Salah satu yang saya coba terapkan itu adalah tutup Chromebook saat saya menjelaskan. Hmm. Dan Hmm. menerapkan metode kayak mengurangi, benar-benar nggak pakai itu dulu deh, karena itu benar-benar mereka pakai scrolling gini terus ternyata penjelasan saya itu nggak didengarkan sama sekali. Dan Hmm. ini hampir semua kelas, Bu, hampir 6 kelas gitu. Ya. Pertanyaan saya, di dunia sekolah gini sebagai seorang guru sebenarnya bagaimana ya, Bu, cara kita Hmm. untuk efektif Ya. menangani hal ini? Oke. Baik, saya mulai dari Bu Feni, nanti saya berujung ke Bu Eka gitu loh. Jadi ya lebih tepatnya sebetulnya attention span-nya makin pendek di generasi ini gitu ya, karena itu mereka dibesarkan dengan apa namanya information yang sebenarnya information highway. Kalau dulu kita jalannya kan jalan biasa ya, anak-anak tuh jalannya jalan tol gitu loh maksudnya ya, information highway istilahnya gitu loh. Kalau kita dulu dibesarkan dengan nonton film kartun, ya kan, kita dibesarkan dengan buku dongeng. Anak-anak itu dibesarkan dengan games yang fast pace kan gitu ya. Jadi menstimulasi otaknya juga menjadi yang seperti itu. Saya sekarang kalau ngajar di saya masih dosen tamu di Atmajaya itu ya. Itu sekarang saya nggak bisa lagi untuk keeping mereka fokus. Kalau satuan pembelajaran itu kan sebenarnya 50 menit ya gitu. Dulu tuh biasanya saya akan memberikan sekitar 35 menitan gitu ya. Lalu kemudian kita masuk ke tanya jawab dan sebagainya itu. Sekarang itu saya membaginya menjadi 20 menit ya, 10 menit ya untuk proses ini dulu memastikan mereka memahami itu ya. Saya seringkali menggunakan ilustrasi. Um, ada juga yang saya pakai musik, pakai lagu gitu loh. Baru kemudian saya masuk ke paruh kedua dan kemudian menutup lagi dengan semacam tanya jawab atau yang biasanya saya gali dari mereka. Ya, nah itu saya seringkali di depannya saya stimulate dulu. Saya bilang, oke, pastikan saya ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nanti di sini gitu ya. Clue-nya 1 2 3 gitu. Jadi mereka udah lebih menyiapkan diri dulu gitu. Satu hal yang kadang-kadang pengen saya timpuk itu kalau ditanya nanti nggak tahu jawabannya kan suka gitu ya. Nah, saya menstimulasi itu dengan cara saya bawa tahu nggak kayak kotak yang kalau buat orang kawinan itu ya, yang masukin duit itu ya. Jadi kalau menjawab dengan nggak tahu gitu, 20.000 harus masukin di situ, gitu ya. Jadi things yang seperti itu, ya memang karena universitasnya swasta yang mampu lah dia taruh 20.000 di situ. Jangan lakukan itu dengan anak ibu, nanti bisa ngamuk orang tuanya gitu. Tapi yang saya mau kembalikan ke Bu Feni adalah sekarang kita mau nggak mau harus meletakkan itu sebagai bagian dari bagaimana kita menyusun strategi pembelajaran. Karena memahami anak-anak sekarang itu attention span-nya pendek. Jadi jangan mendiagnosa ADHD dulu ya Bu, tapi attention span ya, kemampuan untuk berkonsentrasi itu memang lebih pendek. Sehingga kita yang harus menstrategikan itu. Saya sering memberikan assignment baca yang pendek gitu. Jadi assignment bacanya nggak panjang, assignment bacanya pendek, kita bahas sama-sama gitu. Yang seperti itu kira-kira gitu loh. Nah, ini kalau memang kelasnya adalah di SMP SMA, ini bisa ini pendek-pendek gitu. Nah, saya termasuk di 2022 sampai 2024 itu melihat ulang kurikulum Merdeka khusus untuk yang vokasi. Ya, jadi itu yang kita munculkan adalah karena vokasi itu sifatnya SMK ya. Itu kan sifatnya lebih applied. Maka kita dorong guru-guru ya
untuk karena kan balik dulu ya, struktur kurikulum Merdeka itu kan ada assessment di awal kan, sejauh mana anak sudah menguasai subjek, lalu di tengah itu ada yang namanya formatif ya, assessment formatif, baru yang terakhir kan sumatif ya. Assessment formatif ini adalah melihat sejauh mana dari awal ke tengah itu anak memahami. Kalau tidak memahami, maka guru harus menyusun strategi baru kan untuk supaya anak bisa memahami. Dan satu lagi yang digunakan, dan ini juga yang dipakai di sekolah anak saya adalah jangan membuat, kan di formatif itu kan ada tes, lalu di sumatif ada tes lagi. Hasil akhir itu bukan formatif, sumatif dijadiin satu dibagi dua. Enggak. Hasilnya adalah sumatif itu. Ya gitu loh. Jadi formatif itu hanya untuk menunjukkan bahwa apakah anak sejauh mana belajar dan sejauh mana guru membuat strategi yang membuat anak makin paham gitu. Dan ini strategi yang menurut saya works buat anak-anak sehingga mereka terpicu untuk pahamnya baru segini. Tapi saya masih punya waktu untuk belajar lagi supaya di sumatifnya saya bisa naik gitu loh. Ya. Dan khususnya untuk anak-anak dengan ADHD ini sangat membantu gitu. Jadi mereka tidak dinilai berdasarkan sum yang dibagi dua gitu loh. Itu kan demotivated sifatnya seperti itu ya. Jadi mungkin mungkin tidak sepenuhnya menjawab Bu Feni ya gitu loh. Tapi ini kira-kira yang seperti itu. Jadi Ibu bisa menggunakan peer discussion juga bisa ya, di kelompok kecil gitu ya, misalnya ini kita belajar tentang ini gitu ya, coba kamu cari informasinya tentang ini lalu share lagi balik di kelas. Interaksi menjadi lebih banyak sih ya. Jadi pola mengajar yang konvensional yang sifatnya lebih satu arah itu harus semakin dikurangi dengan situasi yang ada sekarang gitu loh. Itu yang saya lihat terjadi di apa yang saya lihat di sekolah anak saya gitu loh. Jadi saya masuk ke pertanyaan Bu Elok ini, sekolah terbaik untuk anak ADHD itu apakah reguler atau inklusi? Inklusi kalau juga cuman label aja juga it doesn't work. Jadi saya lebih menganjurkan untuk orang tua datanglah di open house ya, sehingga bisa tahu seperti apa sih mekanisme belajar. Memang it takes time gitu loh. Ya, saya itu 2 bulan itu Bu, pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain setiap weekend itu begitu ada open house kita masuki, kita datang, kita lihat. Mereka akan memperlihatkan juga ruang kelas yang seperti apa, ya dengan demikian interaksinya bisa seperti apa gitu loh. Saya pertama yang membuat saya tertarik, anak saya sampai lulus loh di sekolah yang sama, nggak pindah. Itu prinsipnya mereka yang mengatakan bahwa learning is a journey, not a race. Itu ya. Dan yang mereka ini kan itu adalah apa yang mereka sebut sebagai apa namanya empowerment. Jadi ada meta level thinking yang seperti itu yang digunakan gitu. Nah, ini membantu sekali anak-anak dengan kecenderungan ya, mungkin not exactly ADHD diagnosed tapi kecenderungan ADHD itu akan sangat terbantu gitu. Cuman memang anak saya itu begitu lulus SD itu lututnya hitam semua. Kenapa? Karena dia gerak dari satu tempat ke tempat lain itu cuma pakai lututnya aja gitu loh, ya. Karena mereka duduk di kursi rendah, di meja yang bundar dan ada yang banyak sekali kerjaan yang di lantai, di karpet. Jadi mereka bergerak aja seperti itu. Jadi cari yang memungkinkan hal tersebut terjadi, ya. Jadi mengakomodasi situasi itu. Nah, jadi kembali ke Bu Eka nih akhirnya ya pertanyaan. Kalau udah dewasa memang, jadi bagaimana membantu pertama dulu apakah sifatnya lebih kepada yang inattentive, which is fokus yang kurang gitu ya. Itu kan berarti harus kemudian melakukan kompartamentalisasi kan gitu loh. Apa yang ini. Kalau banyak yang mau dilakukan is okay. Tapi banyak yang mau dilakukan ini dikategoriskan gitu loh. Ya, sehingga kalau ininya terbatas, maka mana yang mau dilakukan dulu gitu loh. Categorizing ini menjadi penting gitu ya. Jadi ini sifatnya utama, ini sifatnya non utama,
Nah, lalu dipahamkan misalnya pada dirinya sendiri gitu loh. Yang non utama ini itu fungsinya apa terhadap yang utama itu. Sehingga nanti kalau dia lagi bosan atau lagi cupet sama yang utama, dia akan menggunakan yang non utama yang mana yang akan membantu untuk melakukan yang utama ini gitu. Ya. Kira-kira seperti itu sih apa namanya prinsipnya gitu loh. Jadi ada sebetulnya kan salah satu khususnya untuk yang dewasa itu dalam terminologi ADHD kita bilang executive functionnya yang mengalami sedikit dysfunction kan gitu ya. Nah, ini yang harus diperbaiki. Executive function itu kan terkait dengan self regulation ya. Lalu yang kedua planning ya, kemudian organizing apalagi ya. Shifting dari satu ini ke yang lain gitu kan. Itu executive function. Dan yang dengan demikian ada isu dalam controlling emosi waktu kita pindah dari satu function ke function yang lainnya gitu loh. Dan yang sangat penting juga adalah learning from past mistake. Gitu. Dulu ini nggak kejadian nih, kenapa nih? Karena ini gitu loh. Oke, jangan deket-deket. Nah, ini disinilah terapi perilaku itu sebenarnya sangat membantu untuk mengetahui triggernya apa. Ya, dengan demikian, kalau energi kita lagi low, mesti ngapain nih dengan situasi yang seperti itu. Gitu. Mungkin kira-kira seperti itu ya, Bu Eka. Ya. Baik, terima kasih Bu Nona. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Putri biasanya ya, Putri silakan. Iya. Halo, saya izin Silakan. Oh, silakan, Pak Marvel, silakan. Silakan Pak Marvel. saya izin bertanya Bu. Ada teman dekat saya yang saya udah saya kenal dari SD dulu kan. Sekarang udah jadi teman kuliah. Saya adalah berdasarkan udah cukup banyak baca-baca mengenai ADHD. Nah, terus aku agak curiga mungkin ini ADHD, tapi dan dia juga merasa hal yang sama, tapi dia kayak membenci dirinya gitu, Dok, untuk karena ADHD-nya ini. Dia kayak merasa jijik gitu kayak sama dirinya. Sama dia mungkin tuh dia jadi kayak nggak suka. Mungkin aku rasa dia sih kayak kebanyakan di internet juga, kayak kebanyakan di komunitas gitu. Tapi dia jadi kayak apa itu, dia pernah bilang dia kayak nggak suka gitu lah, dia kayak ngerasa inferior gitu. Itu ada kaitannya sama dia juga atau beda gitu Dok? Apa kayak nggak suka Iya, diri gitu? ada kemungkinan begitu. Seperti yang tadi saya juga bilang ya, bahwa kemudian apa penghargaan akan diri itu menjadi turun kan, karena mungkin selama ini dia sudah ya kan mahasiswa nih berarti ya sudah ya temannya ya Marvel ya. Ya Bu, udah masuk semester 5. Iya, oke. Jadi berarti dia uh, mengalami mungkin masa kecilnya yang mana itu tadi di apa ya uh, tidak mendapatkan penanganan yang tepat, tapi malah misalnya yaitu menganggap dia abai, menganggap dia tidak dengar-dengaran, sehingga misalnya banyak sekali dimarahin atau apa dengan perilaku ini, sehingga yang terjadi adalah kemudian penghargaan terhadap dirinya itu kan menjadi turun ya gitu. Nah, lalu memang kita lihat larinya akhirnya kepada hal-hal yang dimana dia tidak perlu harus apa namanya membuktikan dirinya kan. Nah itu tadi misalnya larinya ke apa namanya games online dan sebagainya. Prestasi akademiknya seperti apa kalau boleh tahu? Dia terakhir aku dengar lumayan, cukup 3,5 3,6 IP-nya semester terakhir. Tapi aku lihat dia tuh orangnya kalau dari kayak tugas gitu dia kayak suka begadang gitu. Katanya dia bilang sih dia kerja. Tapi aku kan pernah kan aku kayak itulah sama ke kosannya dia kan kayak bantuin dia. Aku lihat dia kadang-kadang kayak cuma diam aja gitu, kadang-kadang kayak ngebuka artikel-artikel yang enggak ada hubungannya. Ada juga kadang-kadang dia kayak main game gitu, tapi lo kamu kenapa, kerja kan lah atau perlu ku temani itu gimana ya. Tapi itulah kalau dia kayak nggak ditemanin gitu, dia kayak kalau aku nggak kayak sentak dia terus-terusan gitu, dia kayak kayak ngelung-ngelung kemana aja gitu. Iya, Dan masalahnya iya. itu pun kalau aku udah nggak ke kosannya dia, aku kayak misalnya apa ya, misalnya aku call-callan lah, dia itulah sempat, tapi pun kerjanya dia jadi, tapi aku kasihan sama dia karena dia itu Ya. dia untuk melakukan performa yang normal itu by the way 3,5 itu rata-rata kelas kami. Jadi saya pikir
Aku kasihan juga dia untuk Hmm, melakukan performa yang normal dia harus mengorbankan banyak banget jam iya, tidur. Itulah iya, gimana aku iya. bisa bantuin dia, Dok. Iya, iya, iya. Jadi itu berarti yang tadi sempat saya sampaikan yang bahwa kalau orang dewasa itu memang kaitannya dengan yang namanya executive functionnya dia yang tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi eh, memang tadi seperti yang kamu gambarkan juga gitu, berarti planningnya itu kacau, ya. Dengan demikian juga dia mengorganisasi waktu, ya, organizing time dan materi yang memang harus ini itu tidak berjalan dengan baik gitu. Tadi pertanyaanmu adalah bagaimana bisa membantu gitu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan itu sudah cukup tepat. Nah, sekarang bagaimana tinggal membantu dia dari sisi lebih mengorganisasi gitu loh. Jadi misalnya tadi ya kamu perhatikan bahwa kerjaannya kelar, tapi yang makan waktu yang lebih lama atau dengan demikian masih jadi kurang tidur dan sebagainya. Coba misalnya bantu dia untuk membuat kayak planning kecil aja gitu loh. Untuk tugas ini kau kalau harus selesaikan katakanlah misalnya bulan depan ya, bulan depan tanggal 28 gitu. Pak, 1 minggu pertama tuh kamu mau bikin apa? Minggu kedua mau bikin apa? Minggu ketiga dan kamulah yang yaitu kalau mau membantu adalah mengecek itu. Ya, jadi memastikan dia masukkan itu dalam planningnya dan bagaimana mengorganize itu kamu coba bantu di situ. Nah, ini harapannya sebenarnya kalau dia bisa merasa bahwa oh ini cukup tertangani nih gitu. Maka dia akan itu tadi yang saya bilang membantu dia untuk melihat bahwa apa sih yang bisa dia pelajari dari pengalaman yang kemarin itu? Bahwa ini ternyata bisa juga aku kalau ku buat dalam apa pengkotakan atau proses yang seperti ini. Bisa juga kok karena selama ini yang dia pahami dan yang dia kuasai itu adalah menyelesaikan dengan cara yang seperti yang kamu gambarkan, kacau balau yang seperti itu kan gitu. Nah, jadi bantu dia untuk di situ. Nah, harapannya memang kalau setelah melihat itu dia bisa melihat bahwa ada gunanya juga nih saya membuat planning dan mengorganize seperti itu. Karena kembali lagi orang dengan ADHD itu memang tidak apa namanya tidak otomatis kemudian memikirkan itu kalau misalnya dia tidak mengalaminya secara langsung, yang kira gitu. Hal lain yang mungkin juga perlu diingatkan terkait dengan makanlah yang ya kalau anak kuliahan kan mungkin ya saya nggak tahu lidahnya seperti apa. Tempe aja cukup kok, banyakin aja makan tempe gitu loh. Misalnya itu salah satu yang bisa membantu menaikkan dopaminnya misalnya, ya. Um, sayur-sayuran lainnya mungkin susah. Minum aja susu kedelai gitu loh misalnya. Hal-hal yang seperti itu. Daging mungkin mahal. Bahkan ayam lah gitu. Jadi makanlah makanan. Jangan makan apa namanya. Saya nggak mau nyebut merek soalnya nih. Mie gitu kan. Mie rebus gitu loh ya. Enggak, tanpa nyebut merek. Jadi hal-hal yang seperti itu. Yang memang sebatas teman. Mungkin itulah yang bisa kamu lakukan. Ya mudah-mudahan agak membantu ya Marvel ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Last question mungkin Putri kalau mau ada. Ya. Oh, ada yang raise hand nih, Bu. Ada yang raise hand Ya, Bu silahkan, Dora. Bu Ya, Dora. Silakan. ya, Ya, selamat siang, Bu. Saya ya, maaf kamera ya, Bu ya. ya. Saya punya anak usia 12 tahun Hmm, laki-laki, Bu. Jadi kan hmm, waktu di kelas 1 sama kelas 2 SD itu mereka di zamannya COVID. Jadi belajar harus ya, pakai laptop ya. dan handphone gitu, Bu. Jadi dia masuk kelas 3, 4, 5, 6. eh Dia kalau belajar itu selalu pegang entah pensil, entah pegang penghapus, pokoknya harus ada yang dipegangnya gitu kan, Bu. Hmm, Dan hmm, di rumah begitu kalau misalnya ada kertas ujiannya, biasanya kan di awal-awal itu di bagian satu itu kan yang bagian yang mudah. Jadi dia itu hmm, selalu sering salah gitu, Bu. Tapi kalau di uraian, dia contohnya kayak matematika, itu tingkat kesulitannya tinggi, itu dia hmm, bisa benar semua. Bahkan yang juara kelas itu dia nggak juara kelasnya nggak bisa kerjakan gitu hmm, kan, Bu. hmm, hmm, Jadi kalau di rumah pun cara ngajarinya memang dia di situ entah eh, lagi membuat entah mobil-mobilan gitu, terus hmm. papanya ngajarin dia, dia bisa jawab gitu, Bu. Nah, Oke. setelah dia saya tanya gurunya bagaimana perkembangan anak saya bilang gitu. Secara akademis tidak ada masalah, Bu. Cuman Hmm, dia hanya susah makan aja. Kalau belajar dia ya mau pegang-pegang apa lagi gurunya lagi
menerangkan. Dan setelah ini SMP masuk kan Bu, dia justru lebih punya perencanaan yang bagus. Seperti kalau di SD dia nggak bisa akan nyusun roster bukunya dengan rapi gitu kan Bu, bahkan ada yang tinggal atau yang mana. Tapi sekarang ini masuk SMP, dia bisa melakukan itu tanpa saya suruh dan Oke. mengerjakan PR-nya tanpa saya suruh, dan sekarang dia masuk paskibrakas tingkat sekolahnya Oke. SMP gitu kan Bu. Oke. Awalnya saya waktu dia seleksi saya sanksi Bu, karena saya lihat dia nggak akan bisa diam, akan bisa fokus, Oke. dan ternyata bisa lulus seleksi. Dan saya selalu pertanyakan, kamu tahan dengan kondisi seperti itu? Pastikan latihannya lumayan keras dan disiplin dan berat juga Bu. Ya, saya ngerti pertanyaannya. Maaf Bu, waktunya Oke, udah. ya Bu, bagaimana yang saya lakukan? Apakah dia cenderung seperti itu adik-hadirinya atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Sebenarnya kalau dari penjelasan Ibu sih, apa namanya, sepertinya anak Ibu sudah apa yang Ibu lakukan sudah betul, itu sudah baik ya, karena seperti yang Ibu gambarkan, memang mungkin ya kembali lagi ya, anak dengan ADHD itu cenderung struggle pada hal-hal yang repetitif kan. Makanya tadi kayak Ibu bilang, kalau yang di depan-depan yang gampang itu dia cenderung tidak memberikan perhatian, tapi begitu masuk kepada justru kelihatannya seperti sulit gitu loh matematika, tapi dia memahami bahwa oh ini formulanya seperti ini gitu. Nah inilah sebenarnya kalau memang diagnosisnya ADHD itu dia akan lebih fokus kan, dia lihat oke, formulanya seperti ini. Nah dia berangkat dari situ untuk kemudian bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam pembelajaran itu. Dan seperti tadi juga Ibu bilang, dia kemudian berproses dan bisa ke paskibra. Paskibra itu bukan cuma soal ini ya Bu, bukan soal ketahanan fisik, tapi itu ketahanan mental juga gitu kan, mengikuti perintah. Dengan itu kalau paskibra nggak ngikutin perintah itu nggak bisa jadi paskibra Bu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya ini sudah tepat lah apa yang selama ini Ibu lakukan. Itu ya Bu Dora. Oh Oke. ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu Eka ini sudah 11.30. Iya, baik. Putri masih ini nggak apa nanti? Oke, ya sudah. Baik, terima kasih Bu Nona, terima kasih teman-teman semua atas sharingnya dan atas kehadirannya. Nanti kita ketemu di tanggal 29 Agustus bulan depan. Tolong Google Formnya ya kalau itu teman-teman mau kasih masukan. Baik, selamat siang. Terima kasih banyak Bu Terima Nona. kasih banyak semuanya. Selamat siang teman-teman. Sampai ketemu Terima minggu kasih. depan. Terima kasih Ya. Bu Nona. Ya. Selamat Thank you, siang. Bu. Izin saya matikan Terima kasih. Zoom-nya ya.